Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 baik 2, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Asidillah. Saya berasal dari LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor NIM 25426731 Saat ini saya merupakan guru agama pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Negeri 8 Pulau Kupang, Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Betagu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran pada hari Senin 6 Oktober 2025 di kelas 5 Pasi C dengan tema pentingnya zakat dalam kehidupan. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Eka. Dengan berdoa tadi kita meminta supaya mendapatkan ilmu yang baik untuk dunia dan akhirat. Ya. Dewi Anjani? Ada. Muhammad Herisa? Ada. Muhammad Mundi? Muhammad Rifki Chandra, Faridawati, Siti Mesyara, Widya, Haikal, Nabila, Selvi, Salsabila, Naila. Alhamdulillah hadir semua. Silakan berdiri semua.
sebelum kita mulai kita rapikan bajunya dulu. Ya, lihat kalau ada sampah di bawah meja kolongnya. Nah, kalau sudah rapi, nanti siap belajar. Jadi hari ini kita itu kan ada dalam agama tentang agama Islam, pemacanya kan banyak agama. Nah, jadi agama Islam itu ada tentang menceritakan tentang zakat. Nah, siapa tahu tentang mengapa zakat itu disebut sebagai salah satu rukun Islam yang diwajibkan yang wajib dijalankan? Karena zakat itu wajib buat umat Islam. Iya. Apa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Iya. Bagaimana perasaan kalian jika mendapatkan bantuan zakat ketika sedang kesulitan? Iya, kita mendapatkan bantuan berarti harus berterima kasih dan bersyukur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kita bisa baca sama-sama di depan. Yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis-jenis zakat fitrah dan zakat mal. Terus menjelaskan pentingnya zakat dalam kehidupan pribadi, sosial dan umumah. Yang terakhir, menunjukkan sebagai integritas zakat. Tepuk semangat. Nah, silakan dilihat dan disimak pembelajaran tentang pemirsa masih bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Basnas TV. Dalam momen memuliakan anak-anak yatim di bulan Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional Basnas berkomitmen untuk membantu pendidikan para anak yatim dalam menggapai cita-cita. Berikut informasinya. Dikemas dalam acara buka bersama dan santunan anak yatim, acara yang digelar di Mall Cibubur Junction ini dihadiri oleh pimpinan Basnas RI Saidah Sakwan dan Marketing Communication Cibubur Junction Feby Syam. Dalam momen ini, Basnas mengkampanyekan gerakan cinta zakat menyejahterakan umat dengan tujuan untuk lebih mendorong pengelolaan dan penyaluran zakat, infak serta sedekah di tengah masyarakat, khususnya bagi kaum fakir miskin. Zakat yang diamanahkan para muzaki melalui Basnas berperan untuk membantu meningkatkan taraf hidup mustahik. Salah satu bentuknya ialah dengan memfasilitasi dan mendampingi anak-anak yatim untuk mencapai impian dan cita-cita. Kami ingin mengajak kepada para donatur, para muzaki, ya, untuk apa? Untuk melanjutkan cita-cita mereka, untuk melanjutkan memfasilitasi bagaimana mereka berani bercita-cita. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab Basnas bersama para muzaki dan donatur, bagaimana kita semua bisa bergotong royong untuk memfasilitasi, ya, untuk memfasilitasi anak-anak ini mencapai cita-citanya. Dan ini adalah esensi dari kegotong royongan, terutama di bulan Ramadan ini. Saya mewakili dari Cibubur Junction, ya, manajemen sangat senang sekali dan mengapresiasi kepada Basnas RI dalam kerjasama yang masuk tahun ini, tahun keempat kami bekerjasama dengan Basnas RI untuk menyediakan gerai zakat di mall kami di Cibubur Junction. Kita berharap dengan adanya gerai zakat dari Basnas RI di mall Cibubur Junction akan memudahkan pengunjung kami untuk bisa menunaikan zakat, infak dan sedekah mereka. Dengan tujuan menyebarluaskan kebermanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan, Basnas juga membuka gerai Ramadan di berbagai fasilitas umum, termasuk di Mall Cibubur Junction, sehingga dapat memudahkan para muzaki untuk menunaikan zakat di bulan Ramadan. Apa itu zakat? Apa itu zakat? Nah, zakat adalah bagian dari sebagai kewajiban zakat untuk merupakan salah satu cara untuk menyucikan jiwa dan harta.
salah satunya adalah zakat. Surah Al-Quran Al-Taubah, nah ayat 103. Nah jenis ini zakat. Nah ada berapa jenis zakatnya? Ada dua yang pertama. Nah di belakang silakan sebutkan jenisnya. Yuk. Terus? Iya ada dua aja. Zakat mal itu zakat apa? Sapi. Zakat hal. Ya. Terus yang kedua, mundi. Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat meliputi berbagai jenis-jenis harta, baik harta benda maupun hasil usaha. Nah, syarat dan kewajiban zakat. Nah, yang pertama syarat kewajiban zakat itu apa? Ya, Islam. Yang kedua, merdeka. Ya, yang ketiga, mencapai hisab. Yang keempat, mencapai haul. Yang pertama kan itu tentu Islam. Merdeka. Nah, itu artinya merdeka. Itu yang sudah bekerja. Nah, paham? Yang sudah bekerja kan masih sekolah, bekerja kan mengeluarkan zakat. Yang ketiga kan sudah sekolah, sudah bekerja, menentukan penghasilan. Nah, terus mencapai nisab. Nah, nisab itu berarti mencapai kadar yang ditentukan. Misalnya emas. Nah, emas misalnya dapat 10 gram. Nah, itu yang dizakatkan. Nah, mencapai haul atau sampai sudah haulnya atau sampai masa membayar zakat. Nah, nisab dan kadarnya. Nah, nisab. Nah, tadi kan syarat wajib zakat itu tentang. Nah, tadi kan nyambung dengan yang ini. Nah, dengan merdeka. Nah, mencapai nisab atau haul. Nah, itu. Nah, berarti nisabnya nisab emas. Nah, emas itu 85 gram. Nah, itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Tapi kan kalau emas yang di kampung-kampung kita kan ibaratnya terpakai kena dijual pulang. Nah, itu tidak perlu mengeluarkan zakat. Nah, ini emas yang sudah disimpan. Nah, itu simpannya namanya emas. Nah, dengan perak 55 gram. Terus kadar zakat. Nah, itu kadar zakat mal berapa persen? 2,5%. Nah, zakat fitrah 1 saka kurma atau gandum atau di tempat kita apa? Beras berapa liter? Nah, iya. Nah, setiap jenis harta memiliki nisab dan kadar yang berbeda. Nah, kadar yang berbeda. Hikmah zakat satu apa? Nabila, ini Nabila suaranya. Membersihkan harta dan jiwa. Ya. Mundi, yang kedua. Iya, menumbuhkan rasa syukur. Nah, Farida nomor 3. Menjalinkan ukhuwatul Islamiyah. Yang terakhir, yang keempat apa? Kevin, nyari Kevin suaranya. Nyari baca nomor 4. Mewujudkan keadilan sosial. Yang terakhir kita baca sama-sama. Iya, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Zakat memiliki banyak hikmah, baik bagi pemberi maupun penerima. Nah, bagi pemberi dan penerima itu mendapatkan pahala atau. Nah, peran zakat dalam perekonomian. Nah, berarti ada perannya zakat ini penting juga untuk peran kehidupan kita. Nah, yang pertama apa Hika? Nyari soalnya apa? Iya, mengurangi kesenjangan sosial. Berarti ibaratnya ada yang miskin itu kan zakat. Berarti yang menerima zakat itu diberi zakat. Nah, supaya mendapatkan kesenjangan kesetaraan yang
Tugas 3, Fadilah. Apa Fadilah dalam kerja? Ya, mendistribusikan kekayaan secara merata. Berarti bila ada yang kaya, berarti menjakat itu bisa orang kaya memberikan zakat kepada orang miskin supaya sama. Terus yang ketiga, Lesti, silakan baca Lesti, suaranya ini Lesti. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya. Nah, supaya perekonomian tumbuh, supaya merata, berarti zakat itu bisa menumbuhkan perekonomian. Nah, dengan cara atau bukan basnas atau bisa juga zakat diadakan acara bagi-bagi atau hari bagi zakat yang contohnya seperti berbagi. Nah, itu kan mengurangi. Nah, dibaca soalnya dulu, baru dipahami caranya. Dan itu kita bagi jadi kelompok. Yang sudah selesai. Nah, ini maju dari mau maju kelompok ini kan ya, silakan dulu kelompok baru. Di tangan tolong baca presentasi yang kita rayakan. Ya, dari kelompok bola. Iya, silakan mempresentasikan kelompoknya. Hasil terus tadi. Ya, dibaca silakan baca. Tiga 2011 berperan sebagai pengumpul, pengelola dan penerima zakat secara nasional dengan kantor pusat di Jakarta dan kantor pelayanan di seluruh Indonesia. Basnas memastikan zakat dikelola dengan transparan dan akuntabel untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Lasmu pembayaran pemberdayaan melalui Muhammadiyah dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Dampak nasional mengurangi kemiskinan. Kita apresiasi dulu untuk kelompok 1. Ya, hasil dari mengerjakan materi tersebut, ya silakan dulu. Ya. Nah, kelompok yang mana lagi yang sudah? Ya, silakan maju. Yuk, kelompok 3. Ya, hasilnya bisa dipegang. Yang satu mempresentasikan. Silakan perkenalkan nama kelompok berapa, hasilnya apa. Kami kelompok 3 ini mempresentasikan hasil karya kami. 1. Basnas, Lembaga Resmi Zakat Nasional. Basnas mengelola zakat secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2011. 2.
Lazisme, fokus pada pemberdayaan masyarakat dan mengumpulkan zakat dari anggota Muhammadiyah. 3. Dengan kolaborasi, lembaga zakat itu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Iya, itu hasil dari prestasi kelompok 3. Kita beri apresiasi dulu. Silakan. Ya, kelompok terakhir. Kelompok kelompok 2, silakan maju. Iya, silakan. Kami akan presentasikan karya kami. Bajnas dan Majismu adalah dua lembaga zakat terkemuka di Indonesia. Masing-masing memainkan peran penting dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Majismu dikelola oleh Muhammadiyah. Bajnas berfungsi sebagai lembaga pemerintah resmi yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 atau 2011 menciptakan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi. Majismu sebagai lembaga zakat yang dikelola oleh Muhammadiyah berkomitmen untuk mengumpulkan zakat dari anggota dan masyarakat umum. Iya. Kita beri apresiasi dulu. Kita membagikan tugas evaluasi masing-masing. Yang sudah dapat soal bisa dijawab. Dan dijawab. Sudah selesai evaluasinya. Ya. Soal evaluasi tadi bisa dikumpul semua satu-satu, maju. Iya, Farida, Sarah, yuk lanjut lagi. Mana yang lain? Ya, bergantian majunya. Iya. Kesimpulan dari zakat hari ini, yang pertama, ya, zakat itu penting untuk menciptakan, iya, ya. Terus bermain yang adil dan makmur, zakat memiliki manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Marilah kita membayar zakat dengan penuh kesadaran. Nah, apa yang kamu pelajari tentang zakat hari ini? Iya. Bagaimana perasaanmu dan perasaan kalian setelah tahu manfaat zakat? Iya. Apakah kalian siap berbagi dengan orang lain? Iya. Kita bisa berbagi dengan sesama untuk
kehidupan yang baik. Nah, apalagi terutama dengan orang miskin, untuk meningkatkan kesejahteraan sesama manusia. Jangan lupa kita berzakat. Alhamdulillah. Nah, sebelum berakhirnya pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang baik dunia dan akhirat. Nah, dengan kita berdoa, kita mengakhiri pembelajaran hari. Silakan berdoa dimulai.